Bismillahirrahmanirrahim. Qala masyayikhuna al-mu'allif rahimahullah wa adama naf'a bihi wa bi ulumihi wa bi asrarihi wa bi asrari sairina salihina amin. Ila an qala wa syu'batu ats-tsaminatu was-sittuna ikramu dhaifin. Adapun cabang yang ke-68 as-tsaminatu was-sittun ikramu dhaifin, ialah menghormat tamu, memuliakan tamu. Termasuk cabang iman yang ke-68 adalah menghormat tamu. Ketika tamu hadir ke rumah kita, maka kita harus menghormat, memuliakan tamu. Karena menghormat tamu, memuliakan tamu termasuk cabang iman yang ke-68. Para ulama sepakat bahwasanya memuliakan tamu itu hukumnya sunnah. Memuliakan tamu itu hukumnya sunnah. Kecuali Imam Ahmad dan Imam Al-Laits bahwasanya wajib memuliakan tamu bagi tamunya yang muslim dalam keadaan musafir bepergian. Maksudnya apa menghormat tamu itu? Ai ihsanu dhiyafati man ata ilaihi, yaitu artinya membaguskan perjamuan, persuguhan orang ata yang datang siapa man ilaihi kepada tuan rumah, kepada pemilik rumah. Maksudnya apa? Ikramu dhaifin, menghormat tamu. Menghormat tamu itu artinya melayani tamu dengan perjamuan yang baik dan dengan perilaku yang baik. Tujuannya apa? Thaliban, untuk meminta, lil ikrami, kepada penghormatan. Thaliban, hale meminta, lil ikrami, kepada penghormatan. Al-gharibi, seperti gharib, orang asing atau orang yang datang dari luar. Memuliakan tamu, melayani tamu dengan perjamuan, pensuguhan yang baik dan dengan tata krama yang baik. Nanti ya pembahasannya ini menerangkan tentang tuan rumah, tata cara tuan rumah melayani tamu, dan juga tata keramanya tamu yang datang ke rumah seseorang, bagaimana caranya. Jangan datang-datang begitu aja, kemudian ntar pulangnya karena tamu mentang-mentang dihormatin sama tuan rumahnya, apa aja dia bungkusin, apa aja dia bawa pulang. Enggak begitu juga. Nanti dijelasin di sini. Dengan apa memuliakan tamu itu? Bil bishri fi wajhihi, dengan keceriaan fi wajhihi, pada wajahnya tuan rumah. Ketika ada tamu datang, wajahnya tuan rumah ceria, gembira, alhamdulillah, bagaimana kabarnya? Masya Allah, gitu. Ceria menyambut tuan rumah menyambut tamu itu ceria. Jangan mukanya asam, iya malah asam, mata melotot merah. Agak demen kedatangan tamu. Iya. Mana lagi cuci muka, dek buat tuan rumah. Wa fil hadisi ma'ahu, dan bagusnya bicara ma'ahu, bersama tamu. Tuan rumah pembicaraannya yang baik-baik, yang bagus-bagus, bukan pembicaraan yang jelek atau menyakiti kehadirannya tamu tersebut. Kemudian apalagi cara menghormatinya? Wa ta'jili ma hadara indahu, dan mensegerakan sesuatu hadara yang hadir atau ada, indahu padanya tuan rumah, dan mensegerakan, segera menyuguhkan apa saja yang kebetulan ada di rumahnya. Kalau adanya air putih, ya segera disuguhin itu air putih. Kalau kebetulan lagi bikin teh, segera
ya apa namanya sediain minuman atau kopi, kebetulan lagi bikin kopi. Kemudian apalagi memuliakan tamu itu, wa qiyamihi binafsihi, dan melaksanakannya dia tuan rumah binafsihi dengan sendirinya, fi khidmatihi, di dalam melayani tamu. Dianjurkan yang mensuguhkan, menyediakan makanan atau minuman yang bagus adalah tuan rumahnya sendiri. Tamunya yang bawa. Meskipun dia punya pembantu, katanya lebih bagus tuan rumahnya aja yang menyediakan, menyuguhkan minuman atau makanan ala kadarnya. Itu lebih bagus tuan rumahnya yang melayani tamu tersebut. Karena kenapa? Faqad kana al-Mustafa sallallahu alaihi wasallam, maka sungguh ada Nabi yang terpilih, yaitu Nabi Muhammad, yakhdumu dhaifa binafsihi, beliau melayani tamu binafsihi, dengan sendirinya Nabi. Masya Allah. Subhanallah. Nabi itu walaupun beliau Nabi, ketika ada tamu yang datang tetap beliau melayani tamu dengan sendirinya Nabi. Karena tamu itu, kedatangannya tamu membawa berkah, datangnya tamu itu bawa rahmat, perginya tamu dosa-dosa kita diampuni oleh Allah. Perginya tamu dosa-dosa kita juga pergi juga, dibawa sama tamu itu. Dosa-dosa kita dihapus sama Allah. Wa kadzalika, dan demikian juga Abu Bakrin, yaitu sahabat Abu Bakar, beliau melayani tamu dengan sendiri, tidak pakai nyuruh orang lain. Rasulullah begitu, sahabat Abu Bakar juga begitu. Begitu juga demikian wa Umar, Sayyidina Umar, wa Utsman, dan juga Sayyidina Utsman, wa Aliun, dan Sayyidina Ali. Para sahabat pun demikian, melayani tamu dengan sendirinya. Wa Umar bin Abdul Aziz, dan Khalifah Umar bin Abdul Aziz. Umar bin Abdul Aziz ini termasuk cicitnya Sayyidina Umar, cicit Sayyidina Umar yang terkenal dengan kekhalifahannya yang bagus dari kalangan Umayyah. Apalagi melayani tamu yang baik itu, wa bi it'amihi salasata ayyamin, dan dengan memberi makanan tamu salasata ayyamin, selama tidak lebih dari 3 hari. Kalau tamunya tamu jauh, datang dari jauh, nggak kurang dia layanin selama 3 hari. Kecuali tamu yang dekat-dekat, kemudian kita juga punya kesibukan sendiri, kita pagi kerja sampai sore, masa tamu jam 2 malam juga belum pulang juga. Guyur. Besok aja bisa kesiangan, nggak bangun ini. Melayani tamu selama enggak lebih dari 3 hari. Dengan apa? Biqadri wus'ihi, menurut kadar kemampuannya tuan rumah. Nah, ini termasuk menghormati tamu dari tuan rumah. Bagaimana caranya tadi? Dengan wajah yang ceria, nggak ada wajah kesusahan atau wajah kesel ketika tamu datang. Omongannya bagus, matanya melotot, kok bisa gaflang, kena pojok no. Omongannya bagus ketika nggak tamu datang, bukan ngomel-ngomel doang. Waduh, udah tahu gue lagi susah, pakai datang lagi gitu kan. Mana gigi ngebet, datang lagi katanya. Yang ada nanti tamu nggak mau lagi datang kalau udah begitu. Segera menyuguhkan apa saja yang kebetulan ada di sisi kita. Jangan pakai sampai utang atau pinjam sama orang atau tetangga, jangan ngeribetin itu nanti kita kesal sendiri. Ada tamu tak begitu lagi, ada tamu begitu lagi. Ya apa aja yang kebetulan ada di rumah kita, udah itu aja yang kita suguhin, yang kita sediain.
Wala yang bagi dan tidak sepatutnya, tidak sepantasnya li ahadin bagi seseorang ayyatakallafa lidhaifi memaksakan diri untuk tamu bitahsili ma laisa indahu dengan mewujudkan sesuatu laisa yang kagak ada indahu adanya tuan rumah. Jangan maksain diri ketika ada tamu, apa aja yang kagak ada di rumahnya dia usahain. Dia dadain ya. Iya, dia adain. Mobil. Nggak usah katanya. Jangan maksain diri. Kebetulan di rumah juga lagi susah, duit lagi Langka. iya, lagi susah, duit lagi nggak ada, sampai utang, sampai pinjam sama tetangga. Jangan katanya. Nggak boleh begitu. Nanti kesel sendirinya ketika ada tamu datang, merasa susah dia. Bal akan tetapi melainkan yuqaddimu ilaihi ma kana fi wus'ihi. Yuqaddimu menyuguhkan siapa tuan rumah ilaihi kepada tamu, menyuguhkan ma kepada sesuatu minuman atau makanan kana yang ada apa ma fi wus'ihi dalam kemampuannya si tuan rumah. Suguhin sekedar kemampuannya ada, suguhin sekedar kemampuannya. Jangan yang kagak ada diada-adain, sampai motong ayam atau Ayam orang. Tewak aja mereka. apa aja diadain. Jangan, nggak boleh. Ayam orang. Nggak boleh. Wala yatakallafu lahu bil qardi wasyira'i bidaini, dan jangan memaksakan diri lahu untuk si tamu bil qardi dengan pinjem kepada orang, kepada tetangga, wasyira'i dan membeli bidaini dengan ngutang. Ya, ngutang ke warung. beli makanan, beli minuman sampai ngutang-ngutang ke warung. Jangan, agak boleh. Jangan, katanya jangan membebani diri, jangan ngeributin. Jangan membebani diri, jangan ngeributin. Kecuali misalnya emang tamu itu orang mulia, karena kan pernah ada itu kisahnya. Ada empuan yang saking dia orang susah, karena dia punya kambing, anak kambing cuma satu, Ubais, Syuaiha namanya. Kambingnya itu Syuaiha. Kalau syatun kan kambing, Syuaiha kambing kecil. Anak. Di kitab Irsyadul Ibad pernah diterangin itu. Pada pembahasan kemarin kalau nggak salah, masih ingat saya, sama di Irsyadul Ibad kan membahas tentang tamu juga, jamuan-jamuan itu ketika ada tamu datang. Ada kisah dari Imam Al-Yafi'i, atau Imam Al-Yafi'i mendapatkan kisah dari Syekh Abi Robi Al-Malaki, bahwasanya di suatu desa ada seorang empuannya itu terkenal, masyhur dengan dipanggil perempuan itu dengan fiddah, katanya perempuan itu masyhur dengan fiddah. Ya, Imam Syekh Abi Robi ini dengar bahwasanya ada perempuan yang keramat, yang terkenal dengan kemasyhurannya. Karena perempuan itu termasuk perempuan yang soleha, Imam Robi itu pengen tahu apa kemuliaannya, apa kekeramatannya perempuan tersebut, si Fiddah ini. Biasanya kalau ulama-ulama dulu, orang-orang soleh kagak mau dia ziarah berkunjung ke perempuan. Ya, karena terkenal perempuan itu, jadi akhirnya mau gak mau dia pengen berkunjung. Karena kenapa? Perempuan itu dia punya kambing kecil, kemudian selain kambingnya itu bisa keluar susu plus keluar madu, katanya. Sekali diperes itu susu kambing, katanya yang keluar bukan susu doang, yang keluar sama madu-madunya juga. Masya Allah. Susu diperes, keluar madunya juga. Wah, itu kan bikin orang Iya, bikin orang penasaran itu. Ya, biasanya mah di mana-mana, seujung-ujung yang ada kambing yang diperes dengan susu doang.
Nah ini diperas susu sama madu-madunya juga yang keluar. Untungannya nggak sekalian STMJ. Nah, Imam Robi itu dengar bahwasanya ada perempuan di suatu kampung, dia punya kambing. Ketika kambing itu diperas, keluar susu sama madu. Imam Ar-Robi kemudian dia beli di warung, beli gelas yang baru. Dia ajak teman-temannya, bener apa kagak ini empuan, bawa gelas ke rumah empuan tersebut. Ternyata benar, ketika datang ke rumah perempuan tersebut, emang perempuan itu masyhur dengan binatang kambingnya yang keluar susu plus kambing. Akhirnya dia lihat itu kambing. Ya, pas diperas bener. Ya kambing itu diperas, ternyata yang keluar bukan susu aja, ada madunya juga. Nah, madu lah, kok bisa keluar madu ini? Kagak ada sarangnya, nggak ada tawonnya. Cabai diperas keluar madu. Ternyata sama Syekh Abi Robi ditanya, kenapa kok ente bisa begini? Apakah ente orang kaya? Katanya, ente orang kaya emang sebelumnya bisa punya kemuliaan sampai kambing susu ada madunya juga. Ternyata diceritain sama perempuan tersebut, sama wanita soleha itu. Dulu suami saya pada hari raya Idul Adha, suami saya pengen banget motong kambing ini. Kebetulan kambingnya waktu itu masih kecil. Kemudian suami saya pengen banget motong. Ya sama saya dibilangin suami saya itu. Ya suami saya bilangin bahwasanya jangan dipotong karena kambingnya masih kecil. Kebetulan kita juga lagi susah, nggak punya apa-apa. Kita nggak punya apa-apa ini, nggak punya benda apa-apa kecuali cuma kambing, anak kambing doang ini masih kecil banget. Takutnya ntar bocah-bocah anak-anak di rumah kita nangis, katanya nangis, nggak ada peliharaan lagi, nggak ada mainan lagi. Lah kambing masih kecil, ntar bocah-bocah pada nangis. Nah kemudian beberapa hari berikutnya pas banget ada tamu yang datang ke rumah perempuan tersebut. Nah akhirnya suaminya bilang, ya udah ya, kambing kecil ini saya potong buat memuliain tamu yang datang ke rumah kita ini. Ya karena emang di rumah udah nggak ada apa-apa lagi. Ya makanan udah kagak ada, kemudian juga ayam kagak ada, ikan kagak ada, yang ada cuma anak kambing itu. Ya akhirnya bininya pasrah aja dan ya udah dah, yang penting motongnya jangan di depan rumah ya, kalau kata bininya. Motong jangan di depan rumah, motongnya di belakang rumah, di belakang tembok. Takutnya ntar anak-anak nangis, udah nangis kalau melihat kita lagi motong kambing itu. Sama suaminya kambing itu dibawa ke belakang rumah, ke belakang tembok. Pas lagi dipotong, bininya jagain anak-anaknya di depan rumah biar gak ngikutin ke belakang rumah. Lagi kambing itu lagi dipotong, ternyata kambing itu kalau kata bininya lompat ke tembok, katanya kambing itu di depan rumah. Padahal kambingnya kecil, bisa lompat ke depan rumahnya itu. Dari belakang rumah lompat ke depan rumahnya. Bininya kaget, dia teriak, kambingnya bisa kabur ini, kambingnya kabur. Nah, pas diliatin, ya bener apa kagak itu kambingnya kabur, dilihat dan ditengok sama bininya ke belakang rumah. Dan ternyata lakinya lagi nyesetin itu kambing, lagi nyesetin kulitnya, lagi motong dagingnya. Dan ini kambing siapa ini? Nah kok bisa ada kambing yang datang Iya saya lihat tadi kambing yang lompat ke kemari. Pas saya tengok laki saya lagi motong itu kambing gitu ya, lagi nyesetin katanya. Nah sebab apa katanya? Sebab gara-gara muliain itu tamu, katanya saya mendapatkan kemuliaan dari Allah dengan dikaruniakan kambing ini. Selain kambing bisa ngeluarin susu, juga bisa ngeluarin madu katanya. Sebab apa? Sebab memuliakan, menghormati tamu. Besok lo. Iya. Kita mah kagak bakal bisa itu. Apaan saya? Rumah gua. Dapat apaan sa? Kita mah kagak bisa. Duit lagi bokeh, iya. Kemudian ayam cuma atu-atunya, ternyata juga. Gigi ngebet.
Bukan beliin rokok malah ngisepin rokok. Enggak, jangan katanya kalau kata musonif, jangan maksain diri dengan kedatangan tamu, maksain sampai pinjem, sampai ngutang ke warung, Yang ada aja. ya, yang ada aja udah. Liqaulihi sallallahu alaihi wasallam, karena sabdanya Nabi sallallahu alaihi wasallam. Apa sabdanya beliau? Ana wal asqiya'u min ummati bura'u minat takallufi. Ana adapun aku wal asqiya dan orang-orang yang bertakwa min ummati di kalangan umatku bura'u ialah bebas minat takallufi dari memaksakan diri. Ini sabdanya Nabi. Saya dan orang-orang yang bertakwa di kalangan umatku bebas dari maksain diri ketika tamu itu datang. Jangan maksain. Udah yang ada di rumah suguhin itu aja. Wa qala sallallahu alaihi wasallam, la tatakallafu lidhaifi. Janganlah kalian memaksakan diri lidhaifi dengan lidhaifi kepada tamu. Janganlah maksain diri lidhaifi kepada tamu, jangan maksain. Kenapa? Fatuhiduhu, maka kalian akan membenci kepada tamu. Jangan maksain dengan kedatangan tamu, jangan maksain diri. Nanti kita jadi benci kalau tamu datang. Besok-besok tamu datang begitu lagi, besok datang tamu begitu lagi. Jadi kita benci dengan kehadiran tamu. Padahal ketika tamu datang bawa rahmat, bawa berkah. Kalau kita benci, jangan nanti kita susah jadinya. Min fa innahu man abghadha dhaifa faqad abghadallaha. Karena sesungguhnya orang Abu Ghodo yang benci siapa orang al-dhaifa kepada tamu, orang yang benci sama tamu, faqad Abu Ghodo maka dia sungguh benci kepada Allah. Orang yang benci tamu sama aja dia benci sama Allah. Wa man Abu Ghodo Abu Ghodohullahu. Dan barang siapa yang benci kepada Allah, maka Allah pun benci sama dia. Tuh katanya udah seadanya aja. Jangan maksain diri ketika tamu datang. Takutnya kita benci kalau tamu datang lagi. Ya, kalau kita benci maka sama aja kita benci sama Allah. Kalau kita benci sama Allah, Allah pun benci sama kita. Karena tamu itu datangnya bawa rahmat. Sampai-sampai Amirul Mukminin Sayyidina Ali bin Abi Thalib beliau nangis, beliau sedih. Bisa sedih begitu karena selama 7 hari dia enggak kedatangan tamu ke rumahnya. Ya, kalau kita mau beda. Jangan, kalau jangan belok kemari. Kesana ngomong ke rumahnya jangan ngomong. Sedih beliau, Sayyidina Ali tidak kedatangan tamu selama seminggu. Ya, nangis beliau. Ditanya, wahai Sayyidina Ali, kenapa ente kok sampai nangis begitu? Karena tamu ya nggak ada yang datang ini ke rumah selama 7 hari, seminggu nggak ada yang datang ini orang ke rumah katanya. Takutnya Allah itu menghinakan diri saya. Takutnya Allah sudah mencela menghinakan aku katanya. Dengan enggak ada tamu takutnya saya menjadi hina, kata Sayyidina Ali. Enggak boleh kita mencela tamu, membenci tamu, enggak boleh. Karena Rasulullah SAW bersabda, dikatakan man akrama dhaifan, barang siapa yang menghormati tamu, wa huwa ya'rifuhu, sementara tuan rumahnya tahu. Ya, maksudnya tuan rumahnya kenal kepada tamu itu. Tamunya bukan orang jauh, tamunya orang dekat. Kemudian tamu yang dia kenal itu dia muliain.
Fakaan nama akraman nabiyya sallallahu alaihi wasallam. Sama saja dia muliain Nabi Muhammad katanya. Barang siapa yang memuliain tamu, tamu itu yang dia kenal, bukan tamu orang lain, bukan orang jauh yang kita kagak kenal, sama aja dia muliain Nabi. Dan barang siapa waman akrama dhaifan, dan orang yang muliain tamu la ya'rifuhu, yang mana tuan rumah itu kagak kenal tamu yang datang, ya, orang yang datang ke rumahnya kagak kenal orang dari mana ini, kemudian dia muliain, dia hormatin itu tamu, fakaan nama akramallaha azza wajal, sama aja dia memuliakan Allah subhanahu wa ta'ala. Subhanallah. Kalau tamunya dari kolek kan dari hati saya yang dalam kan. masalah. Cari masalah. Koperasi. Wa qala Salmanu al-Farisi, dan berkata siapa Salman al-Farisi, amarona Rasulullah sallallahu alaihi wasallam alla natakallafa bidhaifi ma laisa indana, bahwasanya amarona memerintahkan kepada kami, Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, Rasul memerintahkan kami alla natakallafa, agar tidak memaksakan diri lidhaifi kepada tamu, ma laisa indana, kepada apa yang kagak ada, indana di sisi kami, pada kami. Apa-apa makanan minuman yang kagak ada jangan kita paksain. Wa an tuqaddima lahu ma hadara, dan menyuguhkan kami lahu kepada tamu ma hadara, apa adanya, sekedar adanya, seadanya yang di rumah kita, suguhin demikian. Tuh disuruh Nabi begitu, jangan maksain diri dan suguhin ala kadarnya atau apa adanya yang ada di rumah kita. Wala farqa, dan tidak ada perbedaan fi dzalika, pada hal itu, mensuguhi tamu itu, baina ayyakuna dhaifu ghaniyan aw faqiran, antara ada adhaifu siapa tamu, ghaniyan ialah tamu orang kaya, au fakiron atau tamu orang fakir, orang miskin. Jangan dibeda-bedain katanya. Ngempet depan tembok kalau yang miskin, kalau yang kaya di kursi. Kalau orang kaya biskuit yang belum dibuka mulai. Di sofa gitu ya. Sedangkan orang miskin katanya geseran. wa huwa yadkhulul baita birrahmati, wa huwa adapun tamu itu yadkhulu masuk al baita ke rumah birrahmati dengan membawa rahmat. Tuh, tamu datang ke rumah kita membawa rahmat. Wa yakhruju bidzunubi ahlil manzili, dan keluar siapa tamu bidzunubi ahlil manzili, dengan membawa dosa-dosanya tuan rumah. Subhanallah. Ketika tamu itu pergi bawa dosa-dosa tuan rumah, bukan berarti dosa-dosanya dipikul itu sama si tamu, bukan. Akan tetapi dosa-dosa tuan rumah, dosa-dosanya tuan rumah dihapus, ya, diusap oleh Allah Subhanahu wa ta'ala. Datangnya tamu bawa rahmat, bawa berkah, perginya bawa maghfirah. Kalau kita punya duit mah nggak apa-apa, beliin ala kadarnya, beliin martabak, ya apa nggak apa-apa. Sate. Ya kalau nggak ada kasur. Kalau lagi punya duit jangan udah. Ya, karena sebagian ulama berkata la yang bagi al-israf illa fi mas'alataini, enggak seyogianya
seseorang itu berlebih-lebihan, enggak pantas orang itu berlebih-lebihan kecuali dalam 2 macam katanya. Yang pertama apa? Yang pertama masalah sedekah. Ya sedekah enggak apa-apa kita israf berlebih-lebihan, sedekah pakai duit yang banyak atau pakai harta yang banyak enggak apa-apa. Israf itu enggak apa-apa. Nah, apa namanya? Berlebihan di dalam menggunakan harta. Kalau misalnya dalam belanja nggak boleh, tetapi kalau sedekah nggak apa-apa. Yang kedua apa? Ikram dhaifi, dalam hal memuliain tamu nggak apa-apa. Dan dalam selain itu, selain sedekah sama memuliain tamu nggak boleh katanya. Sedikit lagi. Wafil hadis, dan ialah di dalam hadis, ma min abdin mu'minin ya'tihi dhaifun fayanzuru fi wajhihi bi basyashatin illa harramallahu jasadahu 'alan nar. Ma min abdin, tidaklah seorang hamba, mukminin, hamba yang mukmin, ya'tihi, yang datang kepada hamba itu, agaifu, siapa seorang tamu. Ada seorang hamba yang kedatangan tamu, fayanzuru, lalu memandang siapa tamu itu, fi wajhihi, pada wajahnya hamba, pada wajahnya hamba, yakni tuan rumah, memandang bi basyasatin, dengan keceriaan wajahnya. Ketika ada tamu datang, ya, tamu melihat tuan rumahnya ceria, melihat Capek, girang, nyom, liatin. Illa harramallahu jasadahu 'alan nar, melainkan mengharamkan siapa Allah jasadahu, kepada jasadnya abd atau si tuan rumah itu, 'alan nari, atas api neraka. Tuh. Barang siapa yang kedatangan tamu, kemudian tuan rumahnya girang, seneng, maka tuan rumah tersebut Allah haramkan jasadnya sentuh dari api neraka. Kamu biar lu tahu saya terus lah ceria banget kita. Nyambung aja dia. Wa an Abi Darda, dan dari sahabat Abu Darda, anin Nabi, dari Nabi sallallahu alaihi wasallam, idza akala ahadukum ma'ad dhaifi, jika makan siapa seorang di antara kalian, makan ma'ad dhaifi, bersama tamu, tuan rumah makan bareng tamu, fal yulqimhu, lalu nyuapin siapa ahad, yaitu tuan rumah, kepada si tamu, nyuapin biadihi, dengan tangannya ahad, dengan tangannya tuan rumah. Iya, kalau misalnya ada tamu yang datang ke rumah kita, kemudian sama si tuan rumah itu disuapin, ya nyuapin si tamu tersebut. Fa idza fa'ala dzalika, iya, maka apabila tuan rumah ngelakuin hal itu, kataballahu, maka mencatat siapa Allah, lahu, kepada ahad, yaitu tuan rumah, amala sanatin, kepada amal ibadah selama 1 tahun. Kalau cabai sih saya nggak mungkin salah yang cabai. Mungkin kalau yang sebelah itu bisa saya siapin. Kayak pacul, Kayak cabai loh, kayak pacul. Masalahnya si tamu mau kali itu suami. jember be, dari Jeruk. itu malu tangan kayak buat dia. Disuapin sama tuan rumah. Kalau tamunya mau dia apa? Yang mungkin disuapin cuma sesuap aja, gitu. Salah gitu ya, salah Ya, tidak. syarat aja. Pantesan. Masalahnya di tamunya nggak datang. Ya kalau ngeliatin gitu kayak habaib, kiai-kiai, emang kadang-kadang sering gitu. Ini pakai apa? Pakai sendok, pakai korma, suapin, dibukain, terus ke mulutnya.
Ya besok nunggu deh. Masya Allah. Kalau tuan rumah yang ngelakuin begitu, maka Allah catat bagi tuan rumahnya amal sanatin, amal ibadah selama 1 tahun. Siyamina hariha, puasa di siang hari selama 1 tahun itu. Subhanallah. Wa qiyamil lailiha, dan bangun pada malamnya pada 1 tahun tersebut. Dicatat amal ibadah selama 1 tahun, siangnya dicatat puasa selama 1 tahun, dan malamnya dicatat pahala bangun malam selama 1 tahun. Subhanallah. Panjang juga ya pahala sih. Bisa main dong. Sama abang. Mau suapin dong. Suruh bantuin ngitung buat. Suapin 4. Ngorek-ngorek ya. Ngetesin 4. Wa kana Sayyidina Ibrahim, dan ada siapa Sayyidina Ibrahim, yakni Nabi Ibrahim alaihi salam. Nabi Ibrahim idza arada, jika ingin beliau al-akla, kepada makan. Nabi Ibrahim ketika hendak makan, ketika beliau mau makan, yamshi al-mila, beliau berjalan sejauh 1 mil. 1 mil ini lebih dari 1 kilo. Nabi Ibrahim kalau mau makan ini beliau jalan dulu, nyari orang sejauh jalan kaki sejauh 1 mil katanya. Wal mila ini dan 2 mil katanya. Beliau berjalan 1 mil sampai 2 mil katanya. Untuk apa beliau jalan tersebut? Fi thalabil dhaifi, dalam rangka mencari tamu. Liya kula ma'ahu, agar Nabi Ibrahim makan ma'ahu, bersama tamu. Masya Allah. Nabi. Ya Allah. Nabi Ibrahim kalau beliau mau makan nyari tamu. Masya Allah. Kalau kita nggak Buat aku dipinta. Apalagi sudah lebih makan gue aja gue. Gue kalau tahu favoritnya dia. Ngepek. kita mau ngumpet kalau siang sama tamu. Duluan. Kalau Nabi Ibrahim tuh nyari tamu, beliau tuh nyari buat makan bareng gitu. Wakana yukna abadifan wallahu a'lam bishawab. Sampai-sampai Nabi Ibrahim itu dijuluki dengan bapaknya tamu. Subhanallah. Saking girangnya beliau, saking pengennya. Bahkan nanti pertemuan besok diterangin, Nabi Ibrahim itu saking girangnya beliau menjamu tamu, mensuguhin tamu. Beliau pengen katanya menjamu, mensuguhin semua umatnya Nabi Muhammad katanya sampai hari kiamat. Tuh saking senangnya girangnya Nabi Ibrahim. Tuh ternyata tamu itu bawa berkah. Bukan tamu datang begitu aja. Ya kalau tamunya ngati sih enak. Iya. Tuan rumahnya ngati juga enak. Iya. Kamu datang ini bang, maaf ya, ada ini makan aja dulu gampang. Iya, tapi Yang kagak punya perasaan ke itu tamu, yang kagak ngati. Nah, disuguhin ini masih kurang. Ya. Komen gitu. Mana buat tas ini aja masih kurang. Subhanallah. Kita baca dan dulu. Bismillahirrahmanirrahim. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah malikul haqqul mubin. Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin. La ilaha illallah
haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin La ilaha illallah al-malikul haqqul mubin Muhammadur Rasulullah shadiqul wa'dil amin Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu Jazallahu anna sayyidana Muhammadan sallallahu alaihi wasallam bima huwa ahlu Sayyidina Muhammadin sallallahu alaihi اللهم صل على سيدنا محمد صلاة تجعلنا بها من أهل العلم ظاهرا وباطنا وتشفنا بعبادك الصالحين في دنيانا وأخرانا وعلى آله وصحبه وبارك وسلم أجمعين اللهم انفعنا بما علمتنا وعلمنا ما ينفعنا ربنا زدنا علما نافعا اللهم فقهنا في الدين وعلمنا تأويلا اللهم زدنا تيسير والسعادة بجاه الخير والبرية اللهم يسر لنا أمورنا مع الراحة لقلوبنا وجسدنا مع السلامة والعافية في ديننا ودنيانا وكن لنا صاحبا في سفرنا وأمرنا وخليفة فينا بسنا وجوه علينا وانصرنا على مكان الدنيا ولا يستطيعون النبي ربنا لا تزغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك أنت الوهاب ربنا اغفر لنا ولوالدينا وارحمهم كما ربونا صغارا ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا جنة مع الأبرار يا عزيز يا غفار يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد وعلى آله وصحبه وسلم والحمد لله رب العالمين يا ربنا اعترفنا بأننا اغترفنا وأننا أشرفنا على الذي أشرفنا فتب علينا توبة تغفر لكل أوبة واستر لنا العورات وآمن الروعات واغفر لوالدينا ربي ومولودينا والآل والإخوان وسائر الخلان وكل ذي محبة أو جيرة أو صحبة والمسلمين أجمع آمين ربي أسمع فضلا وجودا منا لا باغتساب منا بالمصطفى الرسول نظر كل سول صلى وسلم ربي عليه عد الحب وآله وصحبه عدد طش الشهب